Hamida Ulfa. Saya Dewi Uswatun Hasanah. Kami akan berkolaborasi untuk melakukan percobaan mengenai sifat cahaya. Percobaan pertama kami akan melakukan percobaan pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada cermin datar terlebih dahulu. Kami sudah menyiapkan alat-alatnya, yaitu ada senter yang dipegang teman saya. Kemudian untuk celah cahayanya kami juga sudah menyiapkan menggunakan ini tadi kertas asturo hitam ya. Kemudian ada busur dan cermin datar. Oke, kami akan melakukan percobaan dulu tanpa menggunakan cermin datarnya. Kami akan melihat sudut pantul dan sudut datarnya tanpa cermin datarnya. betul. Sebelum cermin datarnya ada. Oke. Kita akan coba mulai ya. dulu melakukannya pada sudut 25 dan 30. ya, kita ambil dulu sudut 25 dan 30. Ya, 25 dan 30. Teman saya akan mengarahkannya. Oke. Ke sudut 25. Oke. Di sana, oke, kami ukur dulu sudut pantulnya. Oke, selanjutnya di sudut 30. Di sini. Oke, kemudian kami ukur dulu sudut pantulnya. Datanya, oke. Sekarang di 40. Oh ya, 45. 40 atau 45? 45. Oke, kami ambil sudut 45 derajat. Kemudian kami ukur juga sudut pantulnya. 60. Oke, sekarang sudut ke 60. Sudut datanya 60. Dan kami ukur juga sudut pantulnya. Oke, sekarang kita akan berpindah ke percobaan selanjutnya. Menggunakan cermin datar. Saya melakukan seperti tadi dengan menggunakan sudut yang sama. Oke, kita ambil dulu sudut 25 derajat. Oke. Sekarang kita ambil yang 30. Mana ini? Terlalu luas. 30 gimana? 30. Saya kasus saya. Oke. Kemudian kita ambil ke sudut 40. Kita 40 di sini. Sudut pantulnya diukur. Kemudian yang terakhir kita ambil sudut batangnya 60. Oke, dan kita ukur sudut pantulnya. Oke, selesai. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan percobaan yang kedua, yakni melakukan pengamatan menggunakan lensa. Kita akan melakukan percobaan pemantulan cermin cembung. Karena di sini kami menggunakan kacamata plus. Kami akan melakukan pengamatan dulu dengan menggunakan jarak. Pertama kita jarak dulu 15 cm dari bendanya. Udah, ditaruh sini segitu.
Kamu yang ukur. Nah, ini adalah jarak 5, ini di sini. Oh, di sini. Ini batas jempolku. Oke. Ya, ini adalah jarak 15 cm dari bendanya. Kemudian kita tarik lagi Sepanjang berapa senti? jarak benda sama 20. Bentar. 20 ada di sini. Ini jempolku. Ternyata hasilnya Oke. sedikit blur, saudara-saudara. Ya, oke. Sekarang kita tarik lagi ke 25. Oke, di sini. Makin buram. Ini di sini. Oh, di sini. Oke, jempol. Hasilnya Oke, makin, itu 25. makin buram. Kemudian di titik 30 cm. Sini. Oke. Makin tidak jelas. Ya. Oke, hasilnya di sini. Ya. Oke. Demikian hasilnya. Jadi semakin dekat jarak lensa cermin cembung ke benda, hasil pantulan ya Ya. semakin jelas, dan semakin jauh jarak benda dengan cermin cembung, maka hasil pantulannya semakin pudar atau tidak jelas. Sekarang kami akan melakukan percobaan pemantulan dengan menggunakan cermin cekung. Karena tidak mempunyai cermin cekung, maka kami menggunakan kacamata minus. Mulai dari jarak berapa tadi? Oke, kita mulai dari jarak yang sama tadi. Kita ke 15 15 ya. 15 cm di sini. Oke, itu ada bayangan double di situ kalau menggunakan kacamata minus. Nah, yuk kita mundur lagi ke 20. Oke. Oke, ya 20. Sini lagi turun. Oke. 20. Udah terlihat yang seperti ini. Kemudian yang 25. 25 di sini. Oke. 25. Bayangannya yang membesar, tetapi ininya juga. Yuk, kemudian kita lanjutkan ke 30. Jarak 30. Oke, sini. Makin besar. Oke. Saat menggunakan tadi cermin cembung, semakin jauh jaraknya dari benda, maka bayangannya juga semakin besar, tetapi memudar, tidak sejelas saat dekat. Lensa atau kacamata tadi plus dan minus yang kami lakukan. Ya, selanjutnya kami akan melakukan percobaan untuk Pembiasan cahaya. pembiasan cahaya. Di sini kami sudah menyiapkan senter, kemudian celah cahayanya. kemudian Balok kacanya kami tidak punya, maka kami menggunakan gelas bening yang diisi air dan juga busur. Oke, sekarang kami akan melakukan pengamatan. Oh iya, kami juga sudah menyiapkan itu tadi yang untuk lensa cembung dan cekungnya. Kami menggunakan kacamata plus dan minus. Oke, dan juga kami menggunakan tadi mana tadi ya, meteran untuk mengukurnya. Sekarang kita pakai yang ini dulu. kita akan mengarahkan Seperti yang pertama tadi, kita akan mengarahkan ke sudutnya 20 derajat. Nah, kalau ini kan jelas pemantulannya. Nah. Oke, di 20 derajat dulu. Ini sudut datangnya. Maka sudut pantulnya kami ukur. Oke, kelihatan di buku tersebut. Oke, kemudian ke 25 derajat. Oke.
25 derajat. Sudut pantulnya di situ 25 derajat. Kita ukur lagi sudut pantulnya. Oke. Sekarang ke 40. Oke, sudut pantulnya sudut datangnya 40, kita ukur sudut pantulnya. Oke, sekarang ke 60 derajat. 60 gimana? 60, kemudian kita ukur sudut pantulnya. Selanjutnya kami akan mengamati tulisan dengan menggunakan lensa apa ini yang pertama? Lensa cembung dan cekung. Ya, lensa cembung dan cekung. Kami akan menggunakan kacamata plus dan minus. Ya. Ini kami menggunakan dulu kacamata minus. Jadi kita bandingkan saat lensanya jauh dan dekat dari hurufnya. Kita dekatkan dulu di hurufnya. Jadi seperti ini. Apabila kita jauhkan maka akan tetap terlihat besar ya? akan lebih jelas itu daripada saat kita seperti ini. Ya. Dan sekarang kita bandingkan apabila menggunakan Lensa cembung. lensa cembung menggunakan kacamata plus. Ya, saat didekatkan. Saat didekatkan dia lebih jelas. Cembung itu kalau makin jauh makin jelas. Ya. Ya. Cembung makin dekat makin jelas karena kan kacamata plus. Baca loh. Ya nggak sih? Cembung kan loop toh. Loop. Iya, Mbak. Ya nggak sih? Iya. Apa? Iya. Ini Didekatkan makin jelas, dan dijauhkan makin gede. Sekarang kita jauhkan. Wah, makin besar. Makin besar tulisannya. Tadi ukurannya masih asli, jelas tapi masih asli gitu. Begitu dijauhkan, jelas tapi ukurannya menjadi semakin Besar. besar.